Hai Teknosa, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dan gadget yang mau kita kulik-kulik hari ini adalah sebuah smartphone gimbal stabilizer dari brand ValueTech Fimble 3. Nah, buat teman-teman semuanya yang lagi hunting-hunting gimbal stabilizer smartphone yang punya harga relatif terjangkau dan punya layanan purna jual resmi yang terjamin, gimbal ValueTech Fimble 3 masih sangat worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini. FYI, semua footage video yang kalian tonton semuanya diambil menggunakan ValueTech Fimble 3 yang dikombo sama Vivo V27 5G. Alasan kenapa saya nggak menggunakan iPhone di gimbal ini, alasannya supaya hasilnya bisa lebih fair ya. Menggambarkan bagaimana sebuah gimbal stabilizer ngebantu menghasilkan perekaman video yang lebih baik untuk sebuah smartphone mid-range di harga 5 jutaan aja. Apakah hasilnya nanti bisa mendekati atau bahkan lebih baik daripada perekaman video dari smartphone flagship belasan juta? So, nggak usah pakai lama, langsung aja kita kulik-kulik. Dan ini dia ValueTech Fimble 3 User Experience 2023. Oke, secara overall build quality material di gimbal 3 axis ini nggak ada keluhan ya. Bodi plastik ABS-nya solid dan finishingnya juga cukup oke. Untuk handling di tangan, desainnya juga termasuk cukup ergonomis. Layout dan susunan tombol-tombolnya cukup familiar dan jumlahnya ada lumayan banyak. Totalnya ada 12 tombol fisik untuk berbagai macam fungsi dan tugas. Beberapa fungsi dari tombol-tombolnya juga bisa di-customize sesuai sama kebutuhan dari penggunaan. Gimbal ini punya bobot fisik sekitar 400 gram berikut dengan tripod dari bawaannya. Dari posisi terlipat panjangnya di 11,5 cm dan ketika terbuka panjangnya sekitar 30 cm. Untuk berat maksimal smartphone yang direkomendasiin dari vendornya adalah 260 gram. Salah satu unique selling point atau kelebihan dari ValueTech Fimble 3 ini dibanding para kompetitornya adalah gimbal ini ternyata memiliki adjustable stick yang bisa kita panjangin sampai kurang lebih 20 cm. Nah, dengan stick sepanjang ini kita bisa dapetin FOV atau field of view yang lebih luas sebagaimana yang kita biasa dapetin kalau menggunakan tongsis atau selfie stick. Nanti kita bahas di video tesnya. Satu hal yang mungkin saya kurang suka dari gimbal ini adalah ukuran tripod bawaannya yang menurut saya kayaknya terlalu panjang ya. Jadi lumayan makan tempat kalau ditaruh di atas permukaan. ValueTech Fimble 3 ini punya baterai berkapasitas 1300 mAh yang diklaim bisa dipakai non-stop sampai 10 jam. Tentunya ini tergantung skenario apa yang dipakai dan juga ukuran dari smartphone yang kita pakai. Untuk lama pengisiannya sendiri, baterainya sekitar 2,5 jam dengan port charging yang udah mendukung USB Type-C. Yang saya suka, ValueTech Fimble 3 ini punya wheels control untuk memberikan beberapa perintah. Misalnya ya, seperti kontrol manual untuk digital zooming dan juga untuk manual fokus. Jadi kalau misalnya usernya pengen bikin video ala-ala sinematik itu, sekarang bisa menggunakan wheels controlnya. Nah, wheels control ini juga bisa difungsikan sebagai horizontal roll axis. Nantinya ketika dibutuhkan, posisi yang udah kita point bisa disimpan di memori gimbalnya melalui tombol trajektori A dan B yang ada di sisi kiri handle. Jadi kalau usernya membutuhkan pergerakan gimbal secara mode inception kayak gini, nggak perlu dilakukan secara manual karena di ValueTech Fimble 3 ini bisa dilakukan secara otomatis menggunakan tombol trajektori A dan B yang tadi udah saya sebutin. ValueTech Fimble 3 ini menggunakan aplikasi buatan dari pihak ValueTech sendiri ya. Namanya adalah ValueOn. Support untuk smartphone dengan OS Android dan juga iOS. Buat newbie sekalipun, proses pairing antara smartphone dan gimbalnya terbilang gampang banget. Kalau nantinya misalnya ada masalah error pada gimbalnya, usernya bisa menggunakan fitur horizontal calibration yang udah disediain di menu settingan. Aplikasi ValueOn ini user interface-nya bisa dibilang simple, minimalis, tapi dengan fitur dan pengaturan yang cukup lengkap. Nggak akan bikin usernya kesulitan buat mengakses setiap settingan dan fiturnya. Di bagian toolbar setting kita bisa temuin ada beberapa pengaturan basic untuk kameranya.
Resolusi fotonya di 10 megapiksel dan untuk perekaman videonya dia support di Full HD 60 fps dan 4K 30 fps. Kalau misalnya butuh opsi yang lebih fleksibel, kita juga bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan smartphone. Tentunya kemampuannya disesuaikan dengan jenis atau tipe smartphone yang kita pakai. Beberapa mode yang tersedia untuk foto mulai dari normal foto, light trail, overlapping, sampai di beberapa opsi pilihan dari panoramic foto. Sementara untuk kebutuhan video recording ada opsi normal video, light trail, dolly zoom, dan juga time lapse. Untuk fitur pendukung lainnya kayak misalnya mode HDR dan juga AI kamera di sini ada. Sementara untuk fitur gesturnya terdiri dari fitur gestur 2 jari, dan yang perlu AI tracking bisa menggunakan fitur face tracking atau object tracking. Caranya gampang, tinggal di lock aja di bagian yang mana mau di tracking. So far hasilnya cukup oke dan responsif selama pencahayaannya proper. Ngomongin soal kualitas footage video, walaupun smartphone yang dipakai bukan iPhone belasan juta, ternyata saya so far cukup puas sama performa dari ValueTech Fimble 3 ini menggunakan Vivo V27. Cek aja beberapa slide video sampel berikut ini. Oke, jadi ini dia Vivo V27 featuring ValueTech Fimble 3 ya. Ini 4K 30 fps dan ini lagi di Sky Garden. Ini gelap banget sebenarnya. Tapi karena dia punya video low light yang bagus, terus stabilisasinya juga udah di-expand pakai ValueTech Fimble 3, ini hasilnya kayak gini. Ini worth it banget nih buat bikin konten kreator gitu ya. Oke, ini dia ValueTech Fimble 3. Nah, ini untuk viewfinder menggunakan mode standar ya. Ini hangernya kita nggak panjangin, ini masih standar dari hangernya dia. Nah, hanger ini bisa dipanjangin ya, kayak gini. Nah, bisa dilihat ini jadi lebih lebar ya, bisa lebih lebar dan bisa lebih luas FOV-nya karena kita bisa panjangin si hangernya. Jadi ini lebih enak buat dipakai ngevlog karena bisa lebih leluasa, mau pendek atau mau panjang, mau sudutnya lebih sempit atau sudutnya lebih lebar kayak gini. Oke, gimbal stabilizer smartphone makin kesini pilihannya udah makin banyak dan harganya udah relatif terjangkau. Impresi saya soal ValueTech Fimble 3 ini adalah gimbal stabilizer yang mudah dan nyaman untuk dipakai. Punya stabilisasi yang bagus, bahkan bisa bekerja dengan baik untuk smartphone kelas mid-range nggak sampai belasan juta. Karena produk ini juga dijual secara resmi, saya nggak perlu takut sama layanan purna jualnya. Pastiin aja buat yang pengen beli, cari yang bergaransi resmi dari PT DNK Pratama Indonesia. Linknya udah saya taruh di bawah. Oke, segini dulu aja sharing saya soal ValueTech Fimble 3 di tahun 2023. Buat yang mau tanya-tanya, bisa drop komen kalian di bawah. Saya Tem bisa pamit and step out. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yo.